Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Asih Kurnia Putri dengan nomor NPM 1970064161012. Dengan mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi K01 dan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Agung Triyayudi, Eskom MSI di tempat. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-9 sampai 15 dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi K01. Dari materi 9 sendiri yaitu tentang pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini tuh ada sumber perangkat lunak nih. Yang pertama itu ada perangkat lunak komersil atau vendor. Kelebihannya sendiri apa sih gitu kan? Nah, kelebihan sendiri itu ada implementasi yang cepat, terus penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu, terus reliabilitas. Jadi implementasi cepat itu nggak bertele-tele ya, terus penghematan biaya itu berarti dari segi harga lebih ke cenderung lebih murah. Kemudian estimasi biaya itu lebih murah tadi, dan waktu itu berarti kan efisiensi waktu ya. Terus kekurangannya itu yang pertama ada kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik gitu. Nah, yang kedua itu ketergantungan pada vendor. Terus yang terakhir itu biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Nah, itu barusan ada kekurangannya. Terus ada penilaiannya nih gitu kan. Penilaiannya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada kinerja pengoperasian, kemudian ada dokumentasi, selanjutnya ada kemudahan pembelajaran dan kemudahan pengguna atau pengendalian dan penanganan kesalahan lingkungan. Tuh. Sebenarnya itu ada perangkat lunak komersil atau vendor ya. Selanjutnya ada perangkat lunak in-house atau customized software. Nah, di siklus hidup pengembangan perangkat lunak ini, atau biasa kita sebut itu Software Development Life Cycle SWLDLC. Nah, pengembangan perangkat lunak itu berjangkauan antara dua sisi ekstrim, dari sindrom spreadsheet untuk sistem aplikasi sampai sindrom reinventing the wheel. Nah, sindrom pertama ini terjadi karena untuk setiap aplikasi terdapat spreadsheet yang siap dipakai nih atau ready-made gitu kan. Nah, atau terdapat beberapa paket perangkat lunak komersil yang akan menjalankan aplikasi tersebut. Nah, di sisi lain sendiri itu sistem mengembangkan program komputer baru dari pembuatan awal scratch untuk setiap aplikasi sistem tanpa mempedulikan apa yang telah dikembangkan secara in-house atau apa yang tersedia dari penjual yang biasa kita sebut itu vendor ya. Nah, perangkat lunak itu sendiri. Nah, pembangunan proses atau program itu mengikuti 3 tahap siklus hidup pengembangan atau perangkat lunak. Biasa sebut kita Software Development Life Cycle atau SWLDLC. Yaitu yang pertama ada rancangan atau desain. Nah, bagian dari rancangan sistem terinci ini tuh akan dikonversi ke program aplikasi yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh programmer sendiri gitu kan, dalam menulis programnya gitu. Nah, apa aja sih alat tools rancangan program yang pokok itu gitu kan. Yang pertama itu ada bagan terstruktur atau struktur chart gitu kan. Nah, yang kedua itu ada bahasa Inggris terstruktur atau struktur English language gitu berarti. Yang ketiga itu ada table keputusan atau decision table. Yang keempat ada pohon keputusan, decision tree. Yang kelima ada persamaan atau mirip bahasa pemrograman, berarti pseudocode. Kemudian ada kamus data, data dictionary. Kemudian ada diagram Warnier atau OR atau biasa kita sebut WO. Dan yang terakhir ada diagram Jackson. Itu barusan tools-tools dari rancangan atau desain. Kemudian yang kedua itu ada kode. Nah, menulis statement dalam bahasa pemrograman yang diasumsikan dibuat dan dijalankan oleh programmer dan tidak secara otomatis seperti yang dibangkitkan oleh paket case atau computer aided software engineering. Nah, beberapa paket case ini akan membangkitkan kode dari beberapa rancangan terinci sehingga menghapus adanya kebutuhan pengkode manusia atau human coders. Itu barusan pengertian dari kode sendiri. Nah, yang ketiga ada uji atau tes. Nah, pengujian ini terhadap semua model kode untuk mendeteksi dan menghapus kesalahan. Nah, Software Development Life Cycle ini atau biasa kita panggil SDLC menjadi komponen siklus hidup dari sistem SDLC ini untuk beberapa alasan. Itu menurut D. Suryadi HS dan Gunawan tahun 1995. Itu untuk uji tes sendiri.
Kemudian selanjutnya ada pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak nih. Nah, ada pendekatannya ternyata, pendekatan secara organisasional. Yang pertama itu ada tim pengembang program atau program development team. Nah, di sini itu terdapat tim pengembangan program yang dilakukan atau dikelola oleh manajer tim atau seseorang yang terlibat dalam SDLC dari awal dan didukung oleh perancang, pengkode, dan penguji. Jika perusahaan menggunakan aturan 40-20-40, maka orang-orang yang memiliki keterampilan itu lebih tinggi harus digunakan untuk perancangan dan pengujian. Nah, bila rancangan lengkap, jelas, dan akurat, maka tugas pengkodean akan menjadi proses yang sederhana yang dapat dijalankan oleh setiap orang yang telah kenal dengan sintaks bahasa pemrograman sendiri gitu. Nah, konsep ini tuh mendukung terciptanya teknologi case. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada tim pemrograman bersama atau Eagles Programming Team. Nah, di sini itu terbentuknya dari seluruh rekan yang bersama-sama bertanggung jawab atas perkembangan perangkat lunak tanpa supervisi langsung atau pimpinan itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga itu ada tim programmer atau kepala, jadi Chief Programmer Team yang biasa kita sebut. Nah, tim ini itu dibentuk dari programmer kepala atau senior yang banyak pengalaman dan pengetahuan tentang pemrograman atau bahasa pemrograman ya. Nah, kemudian programmer kepala itu dapat berkomunikasi secara efektif dengan analis dan perancang sistem, pemakai, dan berbagai teknisi. Karena programmer kepala ini itu didukung oleh asisten utama nih yang bertugas sebagai komunikator dengan orang lain pada tim atau penyampaian informasi dari gagasan programmer kepala. Nah, yang kedua, orang tersebut itu didukung oleh programmer pendukung atau junior yang bertugas membantu programmer kepala atau chief programmer dan asisten utama untuk proyek besar dan tidak dapat ditangani sendiri. Jadi tim ini juga itu didukung oleh pustakawan, administrator, editor, dan clerk program. Itu untuk chief programmer. Tuh, tim. Selanjutnya kita masuk ke materi 10. Oh, ini ada rencana implementasi sistem PERT. Nah, PERT sendiri itu singkatan dari Program Evaluation and Review Teknik. Jadi teknik menilai dan meninjau kembali program. Nah, apa sih tujuannya gitu kan? Tujuannya sendiri itu untuk mencapai suatu taraf tertentu di mana waktu merupakan dasar penting dari PERT sendiri gitu. Nah, dalam penyelesaiannya sendiri ada kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek yang sedang dilaksanakan. Nah, dalam metode PERT itu ada masalah utama nih, yaitu teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biayanya dengan maksud pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan. Itu dapat diselesaikan secara tepat waktu serta tepat biaya. Nah, yang kedua itu ada CPM. Jadi CPM sendiri itu suatu metode atau perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Tuh. Nah, dengan CPM ini jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa tahap suatu proyek analis gitu kan, itu pasti diketahui dengan pasti. Nah, dengan demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang sudah ditentukan itu untuk menyelesaikan proyek yang sedang Selanjutnya ada metode konversi sistem. Yang pertama itu ada konversi langsung atau cut over. Nah, cut over sendiri itu jadi sistem lama dihentikan, lalu sistem baru itu mulai dioperasikan. Nah, ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu yang pertama itu ada baik dilakukan untuk sistem yang tidak terlalu besar dan biaya konversi sistem itu tidak terlalu mahal. Sedangkan kerugiannya itu resiko kegagalannya sangat tinggi jika sistem baru gagal dioperasikan pada waktunya. Itu. Yang kedua ada konversi paralel atau parallel run. Parallel run itu sistem baru dan sistem lama dioperasikan secara bersamaan selama periode tertentu. Keuntungannya itu dapat mengurangi resiko terhadap kegagalan dari sistem baru. Tapi kerugiannya, biaya konversinya tetap cukup besar dan mahal sama kayak yang pertama tadi. Yang ketiga ada konversi bertahap atau phase-in conversion, di mana penerapan masing-masing modul sistem yang berbeda secara urut. Nah, keuntungannya itu yang pertama itu memperkecil kesalahan dalam sistem baru karena dilakukan secara bertahap gitu.
Jadi dia pengerjaannya itu berbeda, tapi secara urut gitu. Nah, kerugiannya itu waktu untuk konversi sistem baru cukup lama karena prosesnya dilakukan secara bertahap, berarti waktunya nggak efisiensi untuk si test-in conversion ini. Selanjutnya yang keempat itu ada konversi percontohan atau pilot approach, di mana dilakukan apabila beberapa sistem yang sejenis akan diterapkan di beberapa area yang terpisah. Keuntungan yang pertama itu ada risiko kegagalan sistem hanya terletak pada area tertentu saja. Nah, kemudian yang kedua itu ada kesalahan yang terjadi pada sistem yang baru dapat diperbaiki terlebih dahulu, sehingga kesalahan tidak terjadi pada area lain. Yang terakhir itu ada personil di area lain dapat dilatih di area percontohan di dalam situasi yang nyata. Kerugiannya itu proses konversi sistem menjadi sangat lama karena harus melakukan proses uji coba sistem tertentu. Nah, ini ada contohnya nih, ada gambarnya gitu kan, pilot project. Oh, yang ketiga tadi ini gambar simulasinya sistem lapangan sistem baru untuk test-in conversion. Kemudian ini yang kedua, kerugian dari gambar secara gambarannya sistem lapangan sistem baru. Oke. Itu untuk materi ke-10, kita lanjut ke materi 11. Itu ada pemeliharaan perangkat lunak. Berarti pemeliharaan sistem itu berawal merupakan siklus terakhir dari SDLC, yaitu dengan pemeriksaan periodik, audit, dan permintaan pengguna akan menjadi search untuk melakukan perawatan sistem di seluruh masa hidup sistem. Nah, jenis pemeliharaan tuh ada apa aja sih gitu kan. Nah, yang pertama itu ada pemeliharaan secara korektif. Apa sih yang dimaksud dengan korektif? Nah, jadi bagian pemeliharaan sistem ini yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini tuh mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem yang berjalan gitu. Itu untuk pemeliharaan korektif. Yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan untuk memenuhi persyaratan pemakai baru. Kemudian lingkungan tempat sistem beroperasi ini dinamik, dengan demikian sistem harus terus merespon perubahan persyaratan pemakai. Misalnya undang-undang perpajakan yang baru mungkin memerlukan suatu perubahan dalam kalkulasi pembayaran bersih gitu. Umumnya pemeliharaan adaptif ini baik dan tidak dapat dihindari gitu. Untuk yang ketiga itu ada pemeliharaan penyempurnaan atau perfektif, di mana pemeliharaan perfektif ini mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Nah, tindakan ini juga itu memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Sebagai contoh deh, gitu kan, kegiatan pemeliharaan ini dapat berbentuk rekayasaan ulang atau restrukturisasi perangkat lunak. Nah, penulisan ulang dokumentasi, pengubahan format dan isi laporan, kemudian ada penentuan logika pemrosesan yang berkembangan efisiensi pengoperasian perangkat. Itu untuk pemeliharaan penyempurnaan. Selanjutnya ada pemeliharaan preventif yang terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Karena personil pemeliharaan sistem bekerja dalam sistem ini gitu. Mereka seringkali menemukan cacat-cacat atau bukan kesalahan yang sebenarnya jadi yang menandakan permasalahan potensial. Permasalahan itu sendiri menjadi potensial gitu. Nah, sementara tidak memerlukan tindakan segera, cacat ini bila tidak dikoreksi di tingkat awal, jelas sekali akan mempengaruhi baik fungsi sistem maupun kemampuan untuk memelihara dalam waktu dekat. Itu. Nah, di sini kita masuk ke alat pemeliharaan sistem. Kalau tadi itu ada pemeliharaannya apa saja jenis-jenis pemeliharaan. Sekarang nih alatnya nih. Yang pertama itu ada rekayasa maju atau forward engineering. Yang pertama itu apa sih? Proses tradisional perpindahan dari logika dan abstraksi tingkat tinggi, perancangan implementasi dan independen untuk implementasi fisik dari sistem. Yang kedua, forward engineering itu mengikuti urutan kebutuhan melalui perancangan implementasinya. Itu untuk rekayasa maju atau forward engineering. Yang kedua itu ada rekayasa mundur atau reverse engineering. Jadi proses menganalisa suatu sistem untuk mengidentifikasi elemen-elemen sistem ini itu
antar hubungannya berdasarkan sistem yang ada, serta untuk menciptakan dokumentasi dalam tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sekarang. Jadi, and now. Untuk mendapatkan gambaran proses pengembangan, sistem dari awalnya itu tidak mengubah fungsionalitas sistem yang ada. Jadi diterapkan untuk sistem yang tidak ada dokumentasinya saja. Itu untuk reverse engineering. Yang ketiga ada rekayasa ulang atau re-engineering. Jadi rekayasa ulang ini merupakan analisis yang bersifat menyeluruh dan lengkap dari proses bisnis dan sistem informasi. Gunanya itu mencapai peningkatan kinerja secara dramatis. Yang keempat ada restrukturisasi atau restruktur. Jadi transformasi suatu sistem menjadi sistem baru atau bentuk lain tanpa mengubah fungsionalitasnya atau mengubah isi tersebut gitu. Lanjut ke materi 12 yaitu perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem secara umum itu tujuannya desain sistem secara umum itu untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Berarti memberikan gambaran ya untuk sistem yang baru buat yang bakal dirancang gitu. Nah, ada 3 kategori nih desain sistem. Yang pertama itu ada global based system atau sistem berbasis global, berarti menyeluruh. Itu untuk mendesain sistem berbasis global base ini membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain umum. Selanjutnya yang kedua ada group based system atau sistem berbasis kelompok, di mana sistem ini tuh melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi, berarti dalam perusahaan ya kalau kelompok itu. Karena lingkupnya luas, besar. Nah, kelompok ini tuh memiliki kebutuhan khusus yang menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat, di mana perancangan sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem group based, di mana perancang tidak perlu memusatkan perhatian ke perancangan pendesain sistem tertentu seperti database dan platform teknologi, tapi pada output, input, proses kontrol, dan untuk platform teknologi, khusus grup lokal atau LAN. Selanjutnya ketiga adalah local based system atau sistem berbasis lokal. Jadi sistem ini tuh khusus didesain untuk beberapa orang yang sering 1 atau 2 untuk aplikasi khusus tambahan, di mana user memiliki PC dan ia tuh merencanakan untuk memiliki sistemnya gitu. Nah, profesional sistem umumnya itu dipakai untuk bekerja sama dengan user, menganalisis, mendesain, kemudian mengevaluasi sistem yang berbeda. Selanjutnya itu memilih satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Nah, ada 4 kunci elemen RAD. Jadi yang pertama itu ada Joint Application Development atau JAD. Nah, JAD sendiri itu efektif untuk digunakan di sistem global base, tapi dia masih bisa digunakan terhadap group base dan local base, masih bisa. Tapi biasanya lebih efektif digunakan kepada global base gitu. Yang kedua ada Specialist with Advanced Tool atau SWOT teams. Terdiri dari 3 atau 4 profesional sistem yang memiliki kemampuan dan motivasi. Nah, tim proyek yang kecil ini lebih produktif dibandingkan dengan tim proyek untuk sistem yang lebih besar. Tuh. Jadi dia lebih ke tim proyek yang kecil gitu kan. Tapi bisa untuk yang lebih besar itu bisa. Kemudian yang ketiga itu ada Computer Aided System and Software Engineering atau CASE tool. Nah, digunakan oleh tim SWOT untuk menambah produktivitas dan kualitas kerja dari membangun sistem. Yang pertama itu untuk menambah disiplin, yang kedua mengurangi kesalahan dan kekosongan desain, yang ketiga ada mengurangi kerja sistem yang berulang, itu untuk CASE tool. Nah, yang keempat ada prototyping, itu dimana bekerja dengan JAD, dimana user itu ditunjukkan dengan apa yang akan mereka dapatkan dan meresponnya gitu. Nah, CASE sendiri itu memfasilitasi prototyping untuk membuat desain layar, kemudian model-model bervariasi dan dialog yang cepat serta untuk memodifikasinya saat berinteraksi dengan user. Selanjutnya masuk ke materi 13 yaitu perancangan sistem terinci. Yang pertama itu ada perancangan output. Nah, ada informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi yang pertama itu ada accessibility atau easy to use interface, kemudahan akses. Yang kedua ada timelines. Ini dibuat sesuai waktu untuk melakukan aksi di mana atau ketepatan waktu menghasilkan informasi. Yang ketiga ada relevance, jadi sesuai kebutuhan ya, menghindari detail yang berlebihan. Yang keempat itu ada akurasi,
ketepatan nilai dari informasi atau akurat, bebas dari kesalahan. Yang terakhir ada usability, itu sesuai dengan model mental atau tipe kognitif user. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam bentuk laporan. Yang pertama ada laporan berhierarki. Ada filter report, di mana laporan yang dirancang untuk memfilter elemen-elemen data yang dipilih dari database, kemudian sehingga mengambil keputusan akan memperoleh laporan yang sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya itu data di filter ini pada level atas gitu. Nah, yang kedua itu ada responsibility report, di mana laporan yang dibuat untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu laporan. Apakah CEO, manajer pemasaran, atau spesialis media, atau yang lain-lain. Yang kedua itu ada laporan yang membandingkan data. Ada horizontal report, di mana neraca dan laporan rugi laba atau laba rugi menunjukkan laporan keuangan periodik yang meringkas ribuan transaksi dari elemen data menjadi output untuk beragam user. Yang kedua itu ada vertical report, di mana laporan yang membandingkan suatu bagian dengan komponen dengan totalnya. Yang ketiga itu ada counterbalance report, di mana setiap situasi dibandingkan dalam laporan. Contohnya skenario yang terburuk, layak, dan terbaik dapat membantu para perencana penilai proyek-proyek yang berisiko. Juga informasi berharga bagi para eksekutif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada laporan untuk monitor variansi data. Ada variansi report dan exception report. Variansi report sendiri itu laporan yang dibuat untuk membandingkan standar dengan hasil aktual yang diperoleh. Biasanya laporan ini tuh dibuat sesuai dengan waktu atau selesainya suatu proses. Yang kedua ada exception report, di mana laporan ini seperti variance report, tetapi beberapa kuota atau batasan dibuat untuk suatu proses atau aktivitas. Nah, laporan ini tuh dibuat hanya ketika beberapa proses atau aktivitas tidak sesuai dengan batasan atau kuota itu sendiri. Nah, ada beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan input nih. Yang pertama ada paper form, yang kedua ada electronic form, kemudian ada direct entry, codes, menu, dan natural language. Tipe code, jadi ada beberapa kode nih. Yang pertama ada kode mnemonic atau mnemonic code, jadi digunakan untuk tujuan supaya mudah diingat. Nah, kode ini tuh dibuat dengan dasar singkatan atau mengambil sebagian karakter dari item yang akan diwakili oleh kode ini gitu kan. Nah, umumnya kode mnemonic ini menggunakan huruf, tapi dapat juga menggunakan gabungan huruf dan angka. Kebaikan dari kode ini tuh mudah diingat, dan kelemahannya adalah kode dapat menjadi terlalu panjang. Yang kedua ada kode urut atau sequential code. Di mana kode urut ini disebut juga kode seri atau serial code. Ini merupakan kode yang nilainya urut antara satu kode dengan kode berikutnya gitu. Yang ketiga ada kode blok. Jadi kode blok ini mengklarifikasikan item ke dalam kelompok blok tertentu yang mencerminkan satu klasifikasi tertentu atau dasar pemakaian maksimum yang diharapkan. Selanjutnya ada group code. Itu merupakan kode yang berdasarkan file-file dan tiap file kode itu mempunyai arti sendiri. Yang terakhir ada kode desimal atau decimal code. Nah, kode desimal itu mengklarifikasikan kode atas dasar 10 unit angka desimal dimulai dari angka 0 sampai 9 atau 00 sampai 99, tergantung dari banyaknya kelompok desimal kode itu sendiri. Masuk ke materi 14, yaitu perbandingan mode waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Di mana model waterfall sendiri itu adalah salah satu model SDLC yang sering digunakan atau sering disebut juga dengan model konvensional atau classic life cycle. Nah, model itu menggunakan pendekatan sistematis dan urut dimulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahapan analisis, desain, coding, testing atau verification, dan maintenance atau pemeliharaan. Nah, model pengembangan itu bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap maintenance atau pemeliharaan. Nah, kemudian tahap berikutnya itu tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Itu untuk
waterfall. Kemudian untuk model prototyping itu merupakan pendekatan model yang dimulai dari pengumpulan kebutuhan, pembangunan prototipe, pengkodean, dan implementasi hingga maintenance atau pemeliharaan. Perbandingan model waterfall dan prototyping dari perencanaan sistem atau sistem planning. Waterfall sendiri itu berawal dari kebutuhan, sedangkan prototype itu berawal dari kebutuhan juga. Jadi sama ya, perbandingannya tetap sama. Kemudian kalau dari analisis sistemnya, itu kalau waterfall sendiri itu kebutuhan datanya harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Perubahan data ataupun fungsional akan merubah keseluruhan proses pada tahapan berikutnya. Sedangkan prototyping sendiri itu kebutuhan datanya dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing. Testing itu berarti pengujian atau tes ya. Kemudian perubahan dapat dilakukan selama sistem atau perangkat lunak masih dalam bentuk prototype. Yang ketiga itu dilihat dari sistem desainnya. Waterfall sendiri itu yang pertama itu ada testing dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai. Nah, yang kedua itu tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang dibangun karena sistem bisa dilihat jika semua tahap telah dilakukan. Sedangkan prototype sendiri itu pengujian itu dapat dilakukan ketika prototype itu telah dibangun, sehingga hasil pengujian sendiri itu dapat merubah rancangan sistem. Yang kedua itu memberikan prototype sebagai gambaran sistem yang akan dibangun, sehingga user dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan gambaran sistem itu sendiri. Gitu. Perbedaan dari waterfall dan prototype dari segi sistem desain. Kemudian masuk ke sistem implementation. Waterfall sendiri itu menerapkan proses perancangan yang sangat baik. Kemudian evaluasinya itu dilakukan ketika sistem telah dibangun. Selanjutnya itu ada mengedepankan kebutuhan fungsionalitas sistem. Sedangkan prototype sendiri itu tidak menerapkan proses perancangan yang baik. Beda sama waterfall. Berarti berbanding kebalik gitu. Kemudian ada evaluasi dilakukan ketika prototype telah dibangun. Berarti sama ya, sama kayak waterfall. Kemudian mengedepankan aspek kenyamanan user. Kalau waterfall itu tentang kebutuhan fungsionalitasnya, sedangkan prototype itu tentang aspek kenyamanannya. Gitu. Selanjutnya dilihat dari sistem maintenance atau pemeliharaan. Waterfall sendiri itu dilakukan sesuai kesepakatan. Nah, kalau prototype itu dilakukan sesuai kesepakatan, berarti sama ya, sama maintenance-nya antara prototype dan waterfall dari sistem maintenance. Masuk ke materi 15 atau yang terakhir, yaitu membandingkan model-model pengembangan database. Yang pertama itu, jadi metode perbandingan model sendiri itu, metode analisis ini yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan database ini adalah Capability Maturity Model atau biasa kita sebut CMM, dan SDLC atau System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem, yaitu pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang dimana sistem tersebut dapat dikembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus kegiatan penganalisis dan pemakai secara spesifik. Tuh. Nah, apa sih SDLC sendiri gitu kan? SDLC waterfall. Jadi waterfall sendiri itu metode ini juga biasa disebut dengan classic life cycle, di mana membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing atau pengujian, dan pemeliharaan atau maintenance. Nah, ini ada diagramnya, ada engineering, requirement, analysis, kemudian desain, coding, testing, dan pemeliharaan yang terakhir. Selanjutnya ada kelebihannya. Nah, kelebihan dari waterfall sendiri itu, metode itu masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno. Jadi kalau waterfall itu udah lama ya, daripada menggunakan pendekatan asal-asalan. Nah, selain itu, metode ini juga masih masuk akal jika kebutuhannya sudah diketahui dengan baik. Itu untuk kelebihannya. Tapi kekurangannya, yang pertama itu pada kenyataannya jarang mengikuti urutan sekuensial seperti pada teori. Jadi iterasi sering terjadi menyebabkan masalah baru. Yang kedua, sulit bagi pelanggan untuk menentukan semua kebutuhan secara eksplisit. Yang terakhir ada pelanggan harus sabar, karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai ketika tahap desain untuk waterfall sendiri gitu. Selanjutnya ada RAD, model RAD.
Jadi model RAT ini tuh merupakan model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Nah, model ini tuh memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian kecil yang mana tiap bagian dibangun dari model yang mirip dengan waterfall. Tujuan utama model ini tuh apa sih? Jadi untuk menyelesaikan suatu proyek per bagian sehingga proses perancangannya pun per bagian walaupun pada awalnya melakukan perancangan secara global. Nah, ini sedikit gambaran tentang RAT, model RAT. Jadi dipecah ya. Dipecah jadi tahap per tahap atau per bagian. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, seperti kayak model waterfall. Selanjutnya ada model spiral. Nah, spiral model, waterfall, dan prototype ini dengan menambah elemen baru yaitu analisa risiko atau risk analisa. Di sini ada gambar sedikit tentang model spiral, gambarannya secara garis besar. Kelebihan model spiral ini tuh pendekatan yang paling realistik untuk sistem skala yang besar. Nah, metode ini menggunakan pendekatan evolusioner sehingga pelanggan dan pengembang dapat mengerti dan bereaksi terhadap suatu resiko yang mungkin terjadi. Nah, model ini tuh membutuhkan konsiderasi langsung terhadap resiko teknis sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya resiko yang lebih besar. Pada setiap fase evolusi bisa digunakan prototype. Itu untuk kelebihannya. Masuk kekurangannya itu jadi mungkin akan agak sulit ya untuk meyakinkan pelanggan besar bahwa pendekatan evolusioner ini dapat diatur. Nah, hal ini tuh membutuhkan keahlian tersendiri. Selain itu, jika risiko utama tidak ditemukan, maka masalah bisa muncul di kemudian, sehingga membutuhkan kemampuan manajemen dan perkiraan risiko atau risk assessment yang cukup tinggi atau cukup besar. Itu untuk kelebihan dan kekurangannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan materi ataupun kesalahan kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.